Atau yang bisa dikatakan kalau di Bali penekaknya gitu ya. Jadi tukang papang tapi tidak kesampaian karena kita sebut bersih. Semuanya kategori 75 akan ada kolaborasi juga dengan Yayasan Dwi Jendra. Nah, iya. papang keluar maningal mo. Hai pemirsa PDA Podcast Dwi Jendra Foundation, kita balik lagi dan kali ini dengan segmen yang berbeda karena kita akan membahas bincang budaya dan bincang budaya kita bersama narasumber dari komunitas Semeton Barong. Jadi topik kita nggak jauh-jauh ya dari itu dan kita sudah bersama narasumber Bli Detan dan juga Bli Today. Tapi kami informasikan juga untuk pemirsa jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini ya PDF agar bisa terus berkaya dan menghadirkan konten-konten yang lebih kreatif dan juga inspiratif ke depannya. Oke, kita akan sapa dulu narasumber kita. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih pun api gatre niki Bli. Becik. Rahayu Astungkara. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang budaya banyak yang bisa kita bahas. Tapi kali ini seperti yang pemirsa bisa saksikan di depan kita ada template berbeda ya. Karena ada tapel barong nih yang dihadirkan. Ini tapel apa nih ngomong-ngomong Bli? Ini tapel barongket. Barongket ya. Oke, barongket ini jadi barong yang paling bisa dikatakan paling banyak yang ada di Bali ya. Ya, paling digemari lah oleh anak-anak muda di Bali. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang barongketnya, kita akan ulas dulu tentang Semeton Barongnya. Nah, kalau Bli-Bli ini ada Bli Detan dan juga Bli Today. Ini sepertinya para sesepuhnya atau yang bisa dikatakan kalau di Bali penekaknya gitu ya. Penekaknya Semeton Barong. Nah, sudah berapa lama nih Bli sebenarnya ada komunitas Semeton Barong ini? Kalau itu mungkin DT bisa jelaskan. Berdirinya Semeton Barong 2010 11. Tapi bulan Agustus kan. Tanggal nggak tahu nih. Tepatnya waktu pas ada event di salah satu kabupaten di Bali. Saat itu kita bertiga sih sebenarnya, ada teman lagi satu yang pingin yuk buat komunitas karena kita aktif mengikuti lomba atau berbagai event. Jadi kita buat komunitas artinya biar ada simbol lah artinya kita setiap mengikuti event. Oh ini dari mana? Seperti buat identitas seperti itu ya. Iya, jadi ketika di 2011 itu memang muncul idenya karena ada sebuah event berkaitan dengan barong gitu. Tapi kalau dari Bli masing-masing nih, Bli Detan sama Bli Today, apa latar belakangnya tersendiri bisa artinya membuat yang namanya komunitas Semeton Barong ini? Karena kan kalau sekarang bisa dikatakan anak muda nggak kadang menepikan tentang budaya. Ini langsung terjun dan juga bisa dikatakan kalau membuat komunitas berarti kan punya maksud tersendiri ya, baik itu untuk melestarikan atau bahkan untuk bisa yang namanya memperkuat budaya Bali itu. Gimana tuh? Dari siapa dulu nih? Bli Detan dulu deh. Gimana nih kalau menurutnya Bli? Menurut yang adanya komunitas Semeton Barong itu ingin membuat generasi dulu kan yang sendiri nih dari awal 2011 nih kok pengen belajar nari barong kan ulian benten sesuunan benten sesuunan di Gumi Kebon Kuri Kesiman. Yang dari kecil dari bapaknya bilang dulu pengen ya Kang Kleh Pang bisa cara bapak, terus yang SMA ketemu sekarang Niki gurun yang Today dan pengen belajar di Ajin yang ngigal barong mumpung intan sesuun durung untuk lomba. Untuk kita sesuun ngayah dulu. Intan terus lanjut nikina lomba aja deh. Ngawaten ngitang aja gini. Terus 2011 nikah lah. Intan event lagi di Singabarong, Singapadu. Mungkin teman yang ingin membuat komunitas itu nama Semeton Barong itu dari Komo namanya Semeton Barong ke Semeton timpal barong bareng hiring bareng-bareng alih timpal ulian mengigalan barong kinten
Wentan semeton barong apa ya? Mungu. Ya, semeton barong kelungkung gitu. Wentan di gini, semeton barong Sawangan, Bukit Sawangan gitu. Niki pembinaannya tiang gitu. Uli Today niki gitu. Oke, jadi ternyata nama Semeton Barong sebagai komunitas itu pun ada silsilahnya gitu ya, nggak main ya pakai nama ini aja, nggak. Dan bisa dikatakan Bli Detan ini banyak belajarnya dari Bli Today, karena Bli Today terlebih dahulu kah mungkin sering ngayah atau seperti apa nih Bli? Kalau bilang sejarah dari awal ya, dari awal saya suka barong itu mungkin karena turunan ya, bapak tiang dulu punya cita-cita, pengen jadi tukang bapang. Penari barong kan namanya kan bapang. Tukang bapang ya, kalau nama penari barong. Ya, pengen jadi tukang bapang tapi tidak kesampaian karena dulu pernah latihan berat, akhirnya stop, nggak berhentilah, nggak ngelanjutin lagi untuk jadi tukang bapang. Jadi penari yang lain, penari jauh, topeng apalah, akhirnya berhenti. Nah, mungkin karena keturunan Iko, tiang lahir, mungkin dari situ, dari kecil setiap dengar gamelan barong langsung artinya senang kan, setiap dengar gamelan barong senang. Nah dari situlah, dari dulu kan saya pernah dulu ikut sanggar, bapak marahin ikut sanggar tari, nggak pernah ada yang serak, nari gini nak serak, nari gitu nak serak. Kecuali kalau dengar barong baru, akhirnya bilang sama bapak, dot menurut gal barong. Mungkin karena dulu bapak yang punya cita-cita nggak kesampaian, bapak akhirnya mendukung sekali. Bilang bapak dot ada bapak singkat kan gal muruk haliang guru gitu. Lah dulu masih SD waktu ke kelas 3 apa kelas 4. Wow. Akhirnya karena didukung penuh sama bapak, diajaklah pertama tiang beli tapel dulu. Waktu Nike nyari tapel di Singapadu. Akhirnya jadi, singkat cerita tapel itu jadi, dicarikan guru waktu Nike dari kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5 SD. Dari situlah awal saya belajar. Guru tang waktu Nike emang guru tang pertama Nike Wenten PN Laik namanya, dari Banjar Pondok Peguyangan. Itulah yang emang membina saya dari kecil, artinya dari yang dari kecil yang ngasih tahu dasar tari, barong, gagisiang, apalah tentang barong. Dari situlah. Karena waktu itu saya sudah belajar menari barong, artinya adalah daya tarik. Dulu punya cita-cita tiang dulu. Setiap nonton sesuunan di salah satu pura nih di tempat tinggal saya. Terus udah bengong lihat, benar gue ngidang igel barong. Nah, terus itu jadi motivasi. Nah, akhirnya dari situ kelas 5, kelas 6 akhirnya saya kelas 1 SMP pertama kali kalau nggak salah tiang nari nih ke Wenten ada lomba di Denpasar yang ngadain. Nah, tiang sebagai wakil duta Denpasar Barat waktu nih ke kali kelas 1 SMP kan nih ke. Di situ pertama kali tiang nari barong. Nah, gitu sejarah awalnya. Nah, dari situlah terus tiang belajar berkembang akhirnya sampai SMA. Ketemulah sama Deten. Oh, itu waktu SMA berarti kisahnya dimulai. Ini teman SMA, teman sebangku SMA. Akhirnya ketemu sama Deten. Nah, dari sekian panjang perjalanan dia kan dulu saya punya juga ikut dulu. Dulu Deten ini sebagai ekor. Oh, yang di belakang ya. Yang di belakang. Disebutnya apa tuh? Tukang ikut. Tukang ikut. Iya. Nah, dulu dari SMP ke sampai beranjak SMA, dia punya tukang ikut emang dulu sebelum sama Deten. Nah, akhirnya tukang ikut yang ke kuliah, keluar Bali, nggak bisa lagi untuk meneruskan ngikutin tiang. Nah, akhirnya SMA ketemu sama dia. Dia tertarik, artinya istilahnya dia ajin canggih ke barong, gitu. Sekarang muruk, pada ajak ngikut lu nah, gitulah awalnya. Nanya ya penting cuman muruk kan. Dari situ awalnya dia ngekor. Sekian tahun berjalan, akhirnya saya dorong terus belajar di muka pengidang. Kini saya kasih motivasi terus ngikut gitu, sih berkembang. Akhirnya dari situ udah belajar di depan gitu. Iya, berarti bisa dikatakan bertahap, tapi kalau memang Bli Today ini punya keinginan itu dari kecil banget ya. Jadi kecil banget dan terus dilatih. Berarti sering ngayah sebelum ada komunitas ini memang sudah sering ngayah ya. Ngayah kalau misalnya di Bali itu susunan. Iya, susunan. Kadang-kadang susunan, kadang-kadang barong-barongan di pura. Oh iya, karena dulu rame banget ya. Kalau zamannya
mungkin di tahun 2011 ke atas masih banyak barong-barongan ketika hari raya, mau Kuningan, mau Galungan, seperti itu. Jadi kesempatan buat Bapang waktu itu. Nah, kalau misalnya di komunitas ini yang sudah berjalan kira-kira 11 tahun gitu ya, itu kan perjalanannya tidak sebentar. Sekarang udah sampai saat ini untuk anggota banyak banget. Dari kami di komunitas tidak pernah mengecek anggota karena sekedemen gitu yang karena senang. Nyan kalau muruk main barang-barang. Iya. Masalah gitu. Kita nggak terikat harus muruk, harus seperti ini itu tidak. Sistemnya kita itu deh terhadap muruk, main barang-barang, muruk latihan kayak gitu. Oke, berarti benar-benar nggak ada perhitungan khusus untuk anggota dan lain sebagainya. Intinya ketika mereka ada niat, mereka mau datang, ya udah kita bersama-sama. Luar biasa. Selama itu satu visi untuk melestarikan barong. Siapa tahu kan ada yang datang juga banyak. Di tanah muruk pangidan nyola sesuai di puro. Kayak gitu kan kita satu visi. Ya udah ayo belajar, didorong terus, latihan terus kayak gitu. Oke, jadi kalau dari komunitas Semeton Barong ini kalau dibilang dari 2011 berarti sudah banyak sekali prestasinya ya. Astungkaro. Tapi yang paling tertinggi menurut Bli-Bli yang mana nih? Oke. PKB mungkin sempat Niki PKB 2020. 2021 Bli Today. Nah, ini yang nari. Bli Deten. Niki pembina. Pembinanya Bli Today. Berarti itu sekota Denpasar kah untuk mewakili ke Provinsi Bali seperti itu ya? Oke, jadi ketika saat itu gimana nih perasaannya? Itu langsung ditunjuk oleh pemerintah kota atau seperti apa? Ya, itu ditunjuk dari pemerintah kota. Gimana rasanya saat itu? Karena kan tidak semua sanggar punya kesempatan yang sama ya untuk mewakili kota Denpasar, apalagi bisa dikatakan kota kedua setelah Gianyar yang dikatakan kota seni ya. Gimana? Ada kebanggaan artinya seperti apa ya? Seperti kebanggaan sendiri artinya keberhasilan, bukan keberhasilan sih, tapi itulah kebanggaan artinya. Ini proses panjang dari sekian tahun kita membarong-barongan. Akhirnya sekarang dari Provinsi Bali memperhatikan sekali barong ini kan dulu kan terakhir festival barong di PKB ini kan kalau nggak salah 2002 itu terakhir ada festival barong dalam Pesta Kesenian Bali. Setelah itu vakum, tidak pernah ada lagi. Akhirnya karena masa emasnya barong, Bapak Prof Dibio bilang masa emasnya barong itu sekarang di generasi kalian. Nah, seperti itu. Mungkin karena itulah pemerintah Provinsi Bali mendorong untuk diadakannya lagi PKB niki untuk kategori lomba barong. Nah, artinya kan dari situ kita lihat artinya berarti perkembangan barong saat ini memang bagus sampai diperhatikan oleh provinsi, sampai dinaikkan untuk dilombakan lagi di PKB karena udah tahun 2002 itu sekian tahun udah nggak pernah ada lagi. Dari tahun 2019 ya? Ya dari COVID bukan ya? Sebelum COVID itu juga 2000, barong. Nah, akhirnya awal 2019 mulai lagi di PKB diadakannya lomba barong. Baru 2 kali sekarang. Baru 2 kali ada. Ini kali kedua. Yang 2021 yang baru kedua. Sekarang lagi ada. Sekarang 2022 lagi. Akan ada berarti. Sudah emang ada. Dijadwalkan sudah ada. Sudah ada, berarti sudah bersiap sendiri ya dari Niki ya terus pembinaannya nih. Pembinanya terus push gitu ya. Nah, penarinya lain lagi. Penarinya lain lagi. Iya, lain. Itu bisa dikatakan kalau dari Semeton Barong apakah hanya mengirim satu atau banyak biasa ketika ada lomba-lomba itu? Kalau ada event, biasanya kalau ada event kadang-kadang kalau di kategori ini kan kadang-kadang ada yang beda-beda. Umur sesuai umur. Dari umur, kadang-kadang di kriteria ada juara 1, 2, 3 enggak boleh ikut. Nah, seperti ini kan. Kalau bukannya bagaimana? Kalau udah istilah juara 1 saya dimilu, udah bingung nyari siapa suruh maju. Karena artinya Astungkaro teman-teman kan artinya sudah sebagian besar udah punya titel lah untuk juara 1, juara 2. Kadang bingung dah, jin udah maju nih, jin kok nembakin juara bingung. Tapi kadang kalau kategori umum juara bebas boleh ikut, kadang-kadang banyak sampai 7-8 orang itu, iya. Sampai pernah ya waktu di Mengui ya, di Mengui kita sebut bersih. Semuanya kategori juara.
satu aja lepas, kita ngirim 6 orang, 5 juara, satu aja nggak juara, sampai semua bingung, Sultan Barong yo gue kemana juara, gitu kan tuh. Di Mengui kalau nggak salah waktu itu ya. Mengui Tani. Ya. Mengui Tani baru belakangan ini nih. Ya, ngirim 6 orang, 5 juara, satu aja kali. Sapu beresnya. Kalau gitu tepuk tangan dulu deh buat komunitas Sultan Barong ya. Aduh, pembinanya di sini. Jangan salah ya pemirsa, di sini hanya 2, di baliknya ada lagi. Tapi sering support banget ya Iya. kalau dari teman-teman Sultan Barong. Tidak hanya nanti dilihat, berarti bukan melihat juaranya, lebih melihat kalian yang senang untuk Bapang, terus kalian rasa kalian ya ada kesempatan untuk Iya. ikut lomba. Ya udah. Ya udah. Apa Itu dah. nih dari sekian lama yang sudah dilewati, entah lomba entah ngayah, kesannya dari Blibli yang memang Bapang Barong ini, karena kan nggak semuanya bisa ya. Gimana? Silakan Deten. Deten ke sana. Speechless ini. Ya. Gimana? Karena dia yang lebih sering ikut event tuh dia. Oh ya? Beli tuh dia seringnya dari belakang. Tiang di balik layar. Tiang lomba cuman 5 kali. 6 kali aja tiang lomba. 6 kalinya juara. Oh gitu. Dipertegas ya, 6 kalinya 6 juara. kali aja, setelah itu udah nggak usah ikut lagi, kamu udah juara. Terus Akhirnya juara. nggak pernah ikut. Akhirnya dia maju, dia terus yang ikut event lebih banyak dia ketimbang tiang. Gimana tuh, Beli Detan? Kian mana orang. deman. Jeleknya itu kan gitu mau bubul. Sirah bubul. Belut nasi gitu. Nah, Itu gitu, salah satu paling. risiko jadi Oke. tukang Bapang. Di sisi lainnya ya, berarti ketika orang melihat yang Bapang Barong semangat, terus juga bisa membawakan seni yang begitu, kalau orang Bali bilang metaksu ketika melihat di dalamnya ada yang berjuang. Ada perjuangan yang tidak mudah. Oke, berarti di bagian kepala ya Ya. yang agak tertekan dari Tekan. pakaian barong itu yang sebenarnya agak jadi beban ya. Iya. Tapi pasti nggak kerasa kan? Dan sama ulian deman. Kalian Setelah demen. habis nari baru Aduh, aduh, rasa ngap. waktu nari enggak. Marah merasa koler. Itulah susah senangnya ya. Tapi hal lain lagi, ada nggak sih yang kayak penonton tidak tahu, pemirsa tidak tahu apa yang kalian rasakan ketika dibalik pakaian yang begitu metaksu itu? Apa? Selain kaki bubul tuh kayak luka ya pemirsa ya. Kadang-kadang penonton komplain, deh ngeseng barong gitu. Kadang-kadang merah kan, deh ngeseng barong deh. Kita jawabnya, nah kudiang kan, padahal dalam hati cisi nama di tengah gitu. Lembab banget. Lain barong tuh lain gini abahnya tuh. Kan Bawaannya barong beda. satu, barong dua tuh lain gini bawaan. Abah-abah nih kau. Makanya yang sebelum ke Angin Barong tuh guru dia mah pas deh sebelum lomba pesun kan. Oh mungkin mau nanya pas. Padahal di tengah ada yang kadang ngeseng kan. Adi ngeseng di tengah nah abah barong melen ini. Itu benangnya di sisi ini. Yang tiang menang kan di tengah. Di sisi Kelihatannya mereng. Gitu. Makanya Niki harus ada pengawasan di luar. Oh kita nih menurut yang Soalnya kena paling orang pegang limo. mau Walaupun satu orang yang buat, belum tentu sama loh. Belum tentu sama Pasti parfait. berbeda. Kecuali bikinan pabrik, kalau nyetak. nyetak dia mungkin bisa sama. Kalau udah pakai limo, berasa tuh yang buat bisa beda. Oke, tapi nggak mungkin ya dibuat pabrik ya. Nggak mungkin saja suatu saat nanti. Mungkin besok semeton barong bisa buat percetakan. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Tapi buat informasi juga nih buat pemirsa, kalau misalnya beli tahu pembuatan barong itu berapa lama? Biasanya Heeh. proses pembuatan tapel biasanya kurang lebih 2 bulanan lah. Tapel aja. Tapel aja kayaknya 2 bulan. Tapi kalau untuk barong utuh sama badannya itu sampai ada 5 bulanan ya. 5 bulan, 6 bulan. Prosesnya. Itu yang tercepat kalau dibuat fokus gitu ya. Ya, Ya. itu aja.
Tapi untuk biayanya gimana tuh kisarannya ya? Karena kan kalau permainan di seni memang kita kadang harus lebih untuk merogoh kocek gitu. Tapi lagi-lagi kepuasan, rasa cinta sama budaya itu emang terbayarkan ya. Di seni itu ada istilah beli demen. Beli demen, ada istilah itu ya, kita tahu ya secara pemirsa ya. Beli demen seberapa pun artinya harga tuh mone sih nggak pernah gitu yang penting ngelah barang nih demen lagu lah nanti udah jadi baru mone itu dan tam ngainin berapa berarti itu berapa kalau sekarang tapel ini Jaya ya tapel ini ya pemirsa satu set yang sama sekataji sekarang palingan sekitar 7 jutaan jadinya 7 jutaan lah ini saja 7 juta 7 juta sampai 8 juta lah ini baru yang itu yang standar belum lagi yang premium. yang artinya ada berlian-berliannya itu lagi beda. Oh, berarti di detail ini punya iya, ada isi berlian. Ini punya nih. Isi berlian. Ada 13 juta. Harga bit waktu itu bit keluar harganya 12 juta. Dapat ada 13 waktu itu buat. Kan beli motor sih. Keseluruhan barong tiang waktu itu sama Niki 75. 75 pemirsa, coba Anda bayangkan uang 75 juta ya. Tapi namanya beli demen ya kalau tadi dibilang seni. Nah, beli yang bisa dikatakan beli demen, pasti udah tahu nih sebenarnya makna dari barong ini apa sih? Karena kan orang bisa dikatakan melihat cuma hiburan, apalagi orang-orang yang dari luar ya. Ini kita bisa podcast ini menjangkau seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi kita boleh nih informasikan soal hal tersebut. Nah, jawab Bang Guru. Barong ya, barong itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yang arti bahruang atau beruang. Yang arti bahruang atau beruang. Itu sebagai simbol makhluk mitologi ya digambarkan atau juga bisa disebut Banapati Raja atau Raja Hutan yang dikombinasikan dari binatang singa, macan dan atau sapi. Singa, macan, sapi atau berarti sapi. untuk ditapel ya, beserta ya. nanti badannya mengikuti. Ya. Terus kalau di Bali biasanya barongket itu dijadikan simbol kebaikan atau dharma. Seperti itu. Dharma. Tapi ketika barong mesolah gitu ya, atau kalau misalnya itu kan ketika memang di pura seperti itu, apakah memang ada maknanya tersendiri, Beli? Sebenarnya maknanya itu sebagai penetralisir, artinya ketika barong itu mesolah untuk menetralisir lingkungan sekitar, mungkin seperti itu ya. Bagi mentalisir sih biasanya karena beliau adalah simbol kebaikan. Simbol kebaikan itu sendiri baik, sangat luar biasa ya. Jadi dapat insight baru ya, namanya juga kita ngobrolin tentang bincang budaya. Jadi kita memang menjadikan budaya ini sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dengan sebegitu banyak makna-maknanya gitu. Nah, kalau misalnya dari Semeton Barong ini tempatnya di Kesiman ya. Iya. Nah, gimana sih sebenarnya apresiasi dari masyarakat dari desa? Apalagi kalian sudah memiliki banyak sekali prestasi, apalagi yang bisa dikatakan yang sebelumnya lomba terus dapat juara, sekarang lebih baik jadi pembina, Beli ya. Nanti besok Beli datang nyusul jadi pembina. Astungkara. Gimana tuh tanggapan dari masyarakat sendiri? Sangat mendukung. Dukungannya seperti apa nih? Apakah memang sering dilibatkan ketika ada kegiatan atau mungkin ada dukungan secara material mungkin dari desa atau banjarnya atau dari sekedemennya? Ini karena kebetulan markas kita tuh berada di rumahnya dia. Dia lebih tahu, dia yang menjawab, dia yang harus menjawab kayak. Gimana? Kalau masyarakat tuh Astungkara sekarang tuh senang kalau di apa-apa kalau ngayah pasti dicari lah tiang untuk di pura ya. Untuk di pura tiang sendiri namun tiang lah sebenarnya de nyen ke ngayah gitu. Ajak kudo paling angwang lah beli kalau hujan nyenan gitu misalnya bau gulam angwang ajak dua nyen dia udah diurin di tiang bang tugas kendan dipercaya oleh masyarakat di kebun kuri Kesiman untuk apa yang layak sekarang untuk pang pada man tiap 6 bulan kan sesudahnya pang pindo nasane nganteng ini napak pertiwi nggih masalah pang pindo
mungkin teman yang si A sorin yang ne demun si B ne berikut ne pen po ne C dari kita model kan. Bisa dibilang lah si komo ne besar pian gitu kan. Sarang benten akeh yang si tiang kumipun kuri benten ajak sio benten hiwang ya. Jadi sembilan kan. Beli Detan ini dikasih Amanah. kepercayaan amanah ya. Amanah untuk memberikan kesempatan ke teman-temannya. Jadi memang di Semeton Barong nggak cuma berlatih untuk ketika lomba saja, tapi bisa ngayah-ngayah itu lebih rasanya lebih beda ya. Gimana itu? Tengah kesana. Tengah ya. Orang pesu tuh. Kan ada deman, ada nyah. Karena tujuannya kan emang itu untuk Emang ngayah. ngayah terutama. Dulu kan nggak ada event. Ya. Tiang pun juga dulu motivasi Tiang untuk belajar kan memang kayak Tiang bilang tadi untuk ngayah. Untuk ngayah. Nah, sekian lama sekarang Semeton Barong terus menginspirasi anak muda untuk dapat bersikap yang terbaik ya untuk budaya. Nah, sudah banyak event-event juga, sudah dipercaya juga. Nah, kemudian kedepannya sepertinya ada bisik-bisik nih pemirsa ya, akan ada sesuatu juga, akan ada kolaborasi juga dengan Yayasan Dwi Jendra. Apakah benar? Benar nggak tuh Bli? Ya nggak tuh? Ya ada nih sini. Sekarang ada nih. Sekarang ada. Tentunya dari dukungan pemirsa ini bisa menjadi kenyataan loh pemirsa ya. Kalau antusias dari teman-teman banyak yang gini, ya udah, ayo kita jalan. Oke. Saya siap membantu. Oke, bisa di-spill sedikit mungkin kolaborasi seperti apa? Mungkin kita bisa mengadakan lomba barong mungkin kan, dengan sistem yang bagaimana, atau kita buat baru sistemnya, atau kita jalani yang seperti yang sudah ada kan, kita tunggu aja. Oke, berarti akan ada sebuah hal besar yang hadir pemirsa tentunya di tengah-tengah kita yang bisa dikatakan kolaborasi dari Yayasan Dwi Jendra dengan Semeton Barong. Kira-kira seperti apa? Boleh Anda tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada harapannya ke depannya. Wah, kita nantikan sekali untuk Anda antusias juga nih menyambut hal besar yang akan hadir di tengah-tengah kita. Oke deh Bli, karena sudah di penghujung juga, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa ya. Dikit aja ya. Oke, dikit aja. Banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya pemirsa kan. Ini untuk teman-teman. Makelu deh. Pang makeluan maning almu. Mungkin untuk kaum muda ya, apalagi sekarang Tiang lihat, Tiang bangga loh lihat sekarang generasi. Saya dulu pertama awal belajar tuh kelas 5 SD. Sedangkan perkembangannya sekarang SD kelas 2 sekarang sudah bisa dapat juara 1 untuk festival lomba barong anak-anak. Tingkat SD. Tingkat SD. Kadang-kadang makanya Tiang bintang rago paling cenik untuk barong. Artinya bangga lah dan jangan play pertama kali menurut barong cenik menurut barong. Tapi lihat sekarang ternyata kalah jauh. Sekarang dari kelas 1 SD udah belajar, kelas 2 udah juara 1. Tiang dulu tuh itu belum ada event, belum ada apa-apa, kita cuma belajar. Kalau sekarang kan nanti itulah yang bangga untuk generasi muda sekarang, artinya antusiasnya dari teman-teman, dari adik-adik, dari adik-adik semua antusiasnya untuk barong itu sangat luar biasa. Tiang apresiasi banget nih dan Tiang harap untuk teman-teman yang lain yang memang benar suka, ayo kita belajar bareng, kita lestarikan kesenian barong yang kaya dengan banyak unsur budaya di dalamnya kan. Nikmat aja untuk melestarikan budaya, kita tetap belajar untuk menari barong. Pokoknya jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap belajar walaupun sirah bubul. Ada lagi Beli tuh deh. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Aduh, sangat luar biasa. Tapi tadi disinggung gak cuma generasi muda, berarti orang tuanya seperti Beli Today kan didukung sama orang tuanya juga. Terus Beli Deten juga itu sekomplek rumah juga bakal diusik ya. Setiap lomba semua ikut. Boleh kak teman. Kaknya sangat support kak. Bintik mau nah. Iya. Papang keluar maningal mau. Tapal yang bintik
pertama kali ya. Pertama kali Kak tiangan numbas ulin ngadap sampai nggih. Dan lak Sebuah perjuangan. Undun deman nih ngasucun ini kita adap ke sampin. Beliang tapal. Nek kak beliang ngadap sampai. Terus jang dia gitu. Nek tiko pangenangan muruk tetamian nak lingsir. Sebuah sejarah itu ya. Oke, bisa salam dulu buat teman-teman Semeton Barongnya sama pemirsanya. Ada salam mungkin? Salam budaya. Salam budaya. Oke, kita bareng-bareng kalau gitu ya. Gimana, mengepalkan tangan atau ada gerakannya? Atau gimana? Engken kita dimo. Oke, salam budaya. Salam budaya. Oke, siapa yang mimpin? Coba mimpin. Oke. 1, 2. Asal bisa ngomong ya. Semeton Barong, salam budaya gitu ya. Oke. Ya beli tuh deh. Oke. Semeton Barong, salam budaya. Baik, terima kasih banyak. Dan pastinya bincang budaya kali ini menginspirasi kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan budaya serta tradisi yang kaya di Bali ini. Baiklah, saya Yumirah pamit undur diri di Bincang Budaya dan sampai jumpa pada Bincang Budaya selanjutnya. Sampai jumpa.